Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa saat ini Komisi 8 DPR tengah memasuki proses pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Nah pemirsa, revisi ini kemudian diharapkan bisa menjadi payung hukum agar kemudian penyelenggaraan haji dan umroh ke depan bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah untuk membahasnya, kami akan mengajak Anda berbincang dengan anggota Komisi 8 DPR, Bapak Ahmad. Bapak, terima kasih Pak waktunya Pak. Pak, terkait dengan revisi Undang-Undang Haji Umroh ini, Pak, apa poin-poin yang dirubah nantinya, Pak, supaya ke depan ibadah haji dan umroh kita bisa lebih baik lagi, Pak? Pertama dengan kita revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yaitu kewenangan lembaga yang mengelolanya. Yang selama ini berdasarkan Undang-Undang 8 Tahun 2019, itu yang mengelola menyelenggarakan adalah Kementerian Agama, khususnya di Dirjen PHU. Nah, dengan undang-undang baru ini, itu sudah berubah kewenangan ke Badan Penyelenggara Haji, yaitu BP Haji. Itu pertama dari sisi kelembagaannya atau dari struktur organisasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita revisi dari undang-undang ini dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus diperbaiki. Artinya kelemahan-kelemahan undang-undang selama ini itu menjadi poin-poin kita sehingga kita harapkan ada perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, itu di Kerajaan Saudi juga berubah sistem pengelolaan haji itu dari pemerintah Saudi tadinya dan sekarang diserahkan kepada swasta, ke syair-syair itu. Nah, tentu juga kita berpengaruh kepada Undang-Undang Nomor 8 19. Sehingga kita harapkan dengan adanya revisi undang-undang ini, persoalan-persoalan masa haji yang selama ini menjadi persoalan itu dapat kita minimalisir atau dapat kita hilangkan. Itu antara lain dari poin pentingnya penyelenggaraan haji ini, undang-undang PHU ini kita revisi. Sehingga kita harapkan dengan adanya lembaga baru ini nanti, yaitu BP Haji ini, pelayanan haji kita, penyelenggaraan haji kita di masa akan datang ini akan lebih baik lagi. Lalu Pak, terkait dengan masalah umroh mandiri, Pak, apakah ini nanti dijelaskan dalam revisi yang terbaru ini, Pak? Iya, jadi dalam kami pembahasan undang-undang ini, kami mengundang stakeholder lainnya. Seperti kemarin kita undang yaitu dari travel-travel yang menjalankan ibadah umroh dan haji, ya kan? Ada beberapa biro travel. Dan kemudian juga kita akan mengundang organisasi Islam nantinya, yaitu seperti organisasi Muhammadiyah, organisasi NU, PERTI, dan seterusnya, untuk mendapatkan masukan-masukan dari mereka, sehingga kita harapkan dengan masukan berbagai stakeholder kita itu akan sempurna dari haji kita, pelayanan haji kita ini. Jadi dengan adanya masukan-masukan, dengan adanya berbagai informasi kita terima dari masyarakat, ini kita harapkan tentu undang-undang ini akan lebih baik lagi, terutama dalam penyelenggaraan hajinya. Nah, terkait dengan haji mandiri, ya kan, kalau haji mandiri ini kan di dalam undang-undang yang lama, Undang-Undang 8 2019 akan ada 3 kategori haji ini. Pertama haji reguler, kedua haji khusus, ketiga haji proda. Nah, tentu nanti di dalam pembahasan kita nanti haji mandiri ini juga akan kita bahas bersama bagaimana kedudukannya haji mandiri ini, karena bagaimanapun dengan zaman digitalisasi ini, dengan zaman global ini, kita tidak bisa membatasi lagi bagaimana pergerakan masalah haji ini, ya kan. Kalau haji mandiri berarti orang itu kan mampu semuanya, apalagi dengan digital sekarang. Nah, ini juga termasuk nanti menjadi pembahasan kami secara mendalam, sehingga kita harapkan kategori-kategori haji ini baik yang reguler mau yang khusus maupun proda maupun mandiri nanti dapat proporsi yang sebagaimana mestinya. Ya pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Ahmad selaku anggota Komisi 8 DPR terkait dengan revisi Undang-Undang Ibadah Haji dan Umroh. Nah, pemirsa, memang di dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang ibadah haji dan umroh ini nantinya akan memberikan satu kewenangan pengelolaan haji kepada BP Haji yang nantinya bisa secara langsung dan detail cermat menyelenggarakan ibadah haji secara baik agar nantinya ke depan proses-proses terkait dengan perjalanan ibadah haji dan umroh ke depan bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke rekan kami di studio.